Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan nikmat fitrah dan sababinya kepada kita semua. Salat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang video yang pertama, yaitu gejala asam lambung. Dan sekarang yang ingin saya bagikan yaitu tentang bagaimana pantangan atau makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita penyakit lambung seperti mah, asam lambung, dan GERD. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini mari kita bahas bersama-sama, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Yang pertama, makanan yang tidak boleh untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki asam lambung yang berlebihan, yaitu makanan yang mengandung lemak tinggi. Apa saja makanan yang mengandung lemak tinggi? Banyak sekali, sahabat. Contohnya apa? Yang paling banyak biasanya adalah makanan yang berminyak seperti gorengan, ya, sayur-sayuran yang mengandung banyak sekali minyak, ya, atau makanan seperti daging yang disayur, yang disemur, itu biasanya pengandungan lemaknya itu sangat luar biasa. Makanya kalau bisa itu yang siapa saja yang punya penyakit MAS atau asam lambung itu lebih baik mengurangi makanan tersebut. Yang kedua yaitu makanan yang terbuat dari bahan coklat. Kenapa coklat itu sangat mengganggu bagi orang yang terkena MAS atau asam lambung? Karena di dalam coklat itu ada kandungan kafein dan stimulan. Dua kandungan itu bisa menimbulkan lambung kita atau asam lambung kita itu naik dengan cepat. Makanya itu tidak dianjurkan untuk dikonsumsi pada penyakit lambung. Yang ketiga yaitu tomat. Nah, kenapa tomat tidak boleh? Karena tomat itu punya kandungan asam yang tinggi. Nah, sejenis tomat, entah itu mau dibikin saus, ya, entah itu mau dibikin apapun, yang penting yang dari bahan tomat harus kita hindari agar lambung kita tidak semakin parah. Yang keempat yaitu sahabat pasti tahu, ketan, ya. Kenapa ketan tidak boleh? Karena tatkala ketan kita konsumsi, ya, di mulut kita saja kita rasakan itu seperti lengket, apalagi kalau ketan itu sudah masuk ke dalam lambung kita. Susah sekali untuk dicerna. Nah, itu yang namanya ketan, makanya tidak boleh. Yang kelima, makanan yang terlalu pedas itu udah otomatis sangat tidak boleh bagi penyakit lambung atau orang yang punya penyakit MAS. Itu sangat dilarang untuk makan yang pedas, karena pedas itu sangat berbahaya, bahkan bisa menimbulkan luka atau iritasi di dalam lambung kita. Yang keenam, mie. Nah, rupa mie apa saja lah intinya, entah itu mie goreng, entah itu mie pabrikan, ya. Kenapa mie itu tidak boleh dikonsumsi atau sangat dilarang? Karena mie setelah dimasak masuk ke dalam tubuh kita, maka mie itu sangat sulit dicerna. Kenapa? Kebanyakan orang setelah memakan mie, entah itu mie goreng atau mie kuah atau mie apapun sejenis mie, biasanya kepada nasi, kita melihat nasi itu sudah tidak ada nafsu. Karena apa? Mie itu sangat sulit dicerna, ya. Lebih berbahaya dari ketan, lama sekali kalau dicerna. Makanya jarang orang yang sudah makan mie itu sebentar terus merasa lapar, itu sangat jarang. Yang ketujuh,
minuman dan makanan yang beralkohol. Contohnya banyak lah sing disenengi nang bocah-bocah siki kuwi sing beralkohol ya. Buat panjenengan semua pasti tahu, apalagi anak-anak muda. Bocah siki ki akeh sing seneng. Ciu lah, anggur merah lah contohnya. Topi miring bangsane kuwe pokoknya harus dijauhi ya, karena itu punya kandungan alkohol. Itu kalau minumannya. Lah, kalau makanannya sendiri contohnya apa? Ada, yaitu tape. Sejenis tape itu punya kandungan alkohol. Makanya tatkala orang yang kena lambung makan tape itu pasti akan terasa nyeri di lambungnya. Yang kedelapan, semua orang pasti tahu. Dan inilah yang biasanya dokter sangat melarang bagi semua pasien yang terkena penyakit lambung emah ataupun asam lambung. Apa, sahabat? Yaitu kopi. Nah, ini sangat berbahaya kopi di dalam lambung. Bagi orang yang tidak menyadari lah, kalau nggak ngopi ngantuk katanya. Padahal justru kopi itu sangat berbahaya karena kandungan kafeinnya. Sudah dikatakan tadi, kandungan kafein itu sangat mudah atau mempermudah naiknya asam lambung ke atas ya. Itu harus kita hindari yang namanya kopi, entah itu kopi susu, yang penting sejenis kopi lah, itu harus dihindari. Yang kesembilan yaitu makanan yang ada kandungan asamnya. Contohnya apa? Yogurt ya, itu harus dihindari karena banyak sekali kandungan asam di situ. Makanya itu akan sangat meningkatkan ya, asam lambung itu akan sangat meningkat pesat atau luar biasa. Biasanya kalau orang yang kena asam lambung makan yang ada kandungan asam langsung mual, pasti langsung mual. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu masakan yang mengandung santan. Nah, ini harus dihindari sahabat, karena santan kadang-kadang orang tidak sadar bahwa santan itu sangat mengganggu di orang yang sudah terkena penyakit lambung. Makanya ini harus kita jaga betul-betul bagi siapapun atau panjenengan semua, kita semua yang memiliki penyakit lambung. Kenapa saya bisa mengatakan hal ini semua? Karena dulu waktu saya masih sekolah, itu saya pernah terkena penyakit lambung yang akut. Makanya saya tahu apa yang saya sampaikan dan dulu apa yang saya hindari. Sekarang saya sampaikan, saya bagikan ke panjenengan semua agar menjadi satu wawasan atau ilmu yang bermanfaat untuk panjenengan semua. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kesempatan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah selalu meridhai kita semua dalam lindungannya dan diselamatkan di dunia ataupun akhiratnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsim bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.